Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasrul dengan NIM 2009007501027 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan pada UMKM di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Perkembangan teknologi saat ini yang semakin berkembang pesat dapat menciptakan alat komunikasi yang mampu menjalankan berbagai aplikasi dan dapat digunakan untuk berbagai hal. Media komunikasi yang dulu kita sebut handphone kini menjadi smartphone, di mana smartphone saat ini memiliki kegunaan yang tidak hanya mengirim pesan dan telepon. Kegunaan smartphone saat ini selain untuk komunikasi, smartphone dapat digunakan untuk menambah informasi pengguna melalui browsing internet dan dapat saling berbagi momen dengan cara membagikannya melalui media sosial yang bisa diinstal di smartphone. Media sosial merupakan sebuah aktivitas komunikasi media elektronik yang bertujuan menarik minat konsumen melalui gambar, video, ataupun tulisan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Kotler dan Keller menyebutkan bahwa media sosial merupakan sarana ataupun wadah untuk berbagi informasi baik dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video menurut Kotler dan Keller 2009. Di era digital, media sosial sangat memudahkan manusia dalam hal bisnis menurut Rizky Amalia 2022. Secara umum, kita tahu aplikasi media sosial ada berbagai macam, mulai dari Facebook, Pet, Twitter, hingga Instagram. Semua aplikasi tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa digunakan untuk berbagi momen, salah satunya Instagram. Instagram sendiri bisa digunakan untuk berbagi foto maupun video ke publik. Selain itu, Instagram juga bisa digunakan untuk mengirim pesan melalui direct message. Sehingga Instagram dipilih publik sebagai aplikasi yang digunakan untuk berbagi momen. Menurut Imam Agus Faisal dan Yuli Rohmiati 2017. Konsep promosi tak bisa lepas dari marketing atau biasa dikenal dengan pemasaran. Pada umumnya, kita hanya sebatas tahu mengenai pemasaran, sekedar penjualan sebuah barang atau jasa. Namun, menurut Kotler 2001 bagian 7, dalam buku Prinsip-Prinsip Pemasaran, menyatakan bahwa pemasaran adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Dalam memuaskan pelanggan melalui cara mengembangkan produk dengan baik, menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan produk dengan efektif. Nah, pada gambar di atas, kita bisa lihat bahwa media sosial yang paling sering digunakan pada tahun 2020. YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses YouTube mencapai 88%. Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram sebesar 79%. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Instagram berpengaruh sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan pada UMKM di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan pada UMKM di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, apa itu UMKM? UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat,
tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. Adapun tujuan dari UMKM yaitu yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Berikutnya pemasaran. Philip Kotler tahun 2004 menjelaskan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Menurut Westenton, pemasaran adalah keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. The American Marketing Association atau yang biasa disebut AMA mengemukakan bahwa pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan implementasi dari konsep, pricing, promosi dan distribusi, ide, produk maupun jasa, sehingga dapat diciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan perusahaan sekaligus. Berikutnya media sosial. Menurut Toyibi tahun 2010, media sosial adalah konten berisi informasi yang dibuat oleh orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat mudah diakses dan dimasukkan untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi dengan sesama dan dengan halayak umum. Dewasa ini, praktek pemasaran melalui media sosial mulai berkembang dan digunakan sebagai alat pemasaran produk, mempromosikan merek dan brand suatu perusahaan. Berikutnya ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu tentang produk baik barang atau jasa, merek dagang atau perusahaan, dan lain sebagainya kepada konsumen sehingga dapat membantu pemasaran meningkatkan penjualan. Philip Kotler tahun 1997 bagian 142 mendefinisikan promosi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Adapun fungsi promosi menurut Terence Asheim tahun 2002 bagian 7, yang pertama yaitu informing atau memberikan informasi, yang kedua persuading atau membujuk, yang ketiga reminding atau mengingatkan, dan yang terakhir ada adding value atau menambah nilai. Berikutnya yaitu Instagram. Pengertian Instagram menurut Atmoko dalam bukunya Instagram Handbook adalah sebagai berikut. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan di jaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri, tahun 2012 bagian 4. Adapun manfaat dari Instagram yaitu dapat menjadi tempat untuk menemukan berbagai macam informasi, baik berita, hiburan, promosi produk, hingga kegiatan sehari-hari orang lain. Instagram juga dapat menjadi wadah untuk mendapatkan eksistensi bagi orang yang menggunakannya. Selain itu, Instagram merupakan media sosial yang dinilai paling efektif sebagai sarana promosi oleh pengelola industri di dunia. Fitur-fitur dari Instagram yaitu ada hashtag, mentions, follow, like, and comment. Kelebihan Instagram sebagai media promosi bisnis yaitu modalnya minim, pengguna Instagram yang banyak, pangsa pasar yang melek perkembangan teknologi, media utamanya berupa foto dan video, mudah untuk digunakan, dan up to date secara terus-menerus.
Berikutnya yaitu penjualan. Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan, yaitu memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sebenarnya, pengertian penjualan sangat luas. Beberapa para ahli mengemukakan tentang definisi penjualan, antara lain yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan, serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, menurut Mogijat tahun 2000 bagian 488. Adapun hubungan media sosial terhadap penjualan yaitu sejumlah pelaku bisnis mengakui keberadaan media sosial dapat mendongkrak jumlah penjualan dari bisnis yang sedang mereka kelola. Jika menengok ke halaman-halaman jejaring sosial pun akan banyak ditemui berbagai macam penawaran dan iklan yang dimunculkan oleh para pebisnis ini. Tujuannya adalah demi mengejar profit yang lebih banyak. Penelitian terdahulu yaitu Nur Rahma Latif tahun 2019 dengan judul Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Omset Penjualan Handphone pada DP Store Makassar dengan metode dan variabel, metode observasi, kuesioner dan dokumentasi, serta variabel dependen yaitu omset penjualan dan variabel independen yaitu media sosial Instagram. Kerangka pikir dari penelitian ini yaitu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Instagram terhadap pemasaran digital marketing untuk meningkatkan penjualan pada UMKM Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Maka kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut. Berdasarkan pada rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah H0 yaitu Instagram diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan pada UMKM Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan H1 yaitu Instagram diduga berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan pada UMKM Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Kita masuk di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang berada di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan menggunakan data hasil kuesioner dan juga mengambil data pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar pada laman www.diskop.id dan https diskopunm.makassarkota.go.id. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan mulai dari November sampai Desember 2022. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Adapun sumber data yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka, laporan-laporan berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala seperti laporan data kondisi UMKM di Kota Makassar dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan suatu alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Berikutnya ada teknik analisis data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Dalam tahap analisis, penulis menggunakan sebuah aplikasi tertentu untuk mengolah data yaitu SPSS. Adapun untuk lebih jelasnya, peneliti akan memaparkan beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu uji linearitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga adalah uji autokorelasi. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi linear sederhana yang berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel X
terhadap variabel Y. Berikut adalah penjelasan variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu variabel bebas atau X yaitu Instagram, dan variabel terikat atau Y yaitu penjualan. Maka dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar pengaruh Instagram terhadap penjualan. Rumus untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dengan keterangan A yaitu konstanta, B koefisien regresi, X yaitu variabel bebas atau Instagram, dan Y adalah penjualan. Dan yang kedua ada uji T. Uji T statistik dilakukan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya. Untuk regresi linear sederhana, uji statistik dengan uji T digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.